haleluya. Saya percaya bahwa sekali lagi firman itu adalah kekuatan kita, dan bahwa setiap hari Tuhan mempertajamkan telinga kita seperti seorang murid yang mendengarkan dia berbicara, dan itulah kekuatan roh kita. Hamba berdoa biarlah semua telinga roh kami dibukakan, mata roh kami dibukakan. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, sungguh kami tangkap berkat Tuhan. Ini bagian kami, ini milik kami, ini berkat kami. Mari Tuhan berfirman kepada kami Tuhan, karena memang firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, dan dengan sayap-Mu kami percaya bahwa itulah kemenangan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang bersembah, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan saya bawa kami naik. Oh, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Aku takkan menyerah. Amin, Jesus. Kau kekuatan dan perlindungan, katakan bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat, aku berserah. Engkau kami nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Amin, amin, amin. Kami menantikan Engkau berkata-kata, dan kami percaya firman ini adalah kemenangan kami. Inilah bagian kami, bahwa kami maju dan maju dan maju dan maju dan maju dan maju dan maju, menembus batas-batas kemustahilan. Karena di dalam Yesus Tuhan kami, di dalam Engkau roh kami dibangkitkan, iman kami ditambahkan. Mari Tuhan ambil alih seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Segarkan tulang-tulang kami, segarkan jiwa kami, segarkan tubuh kami, segarkan seluruh kehidupan kami. Hadirat-Mu memberikan kelegaan Bapa. Haleluya, haleluya. Bangun terus roh saudara dan percaya bahwa hari ini kita semua mengalami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Kami takkan menyerah. Ku tak menyerah. Kekuatan kami dan perlindungan bagiku. Pertolongan Kau Gembala yang baik di tempat kami berserah kepada Engkau. Ku mengangkat, aku berserah. Yes, kami nantikan kuasa-Mu, urapan-Mu, bidang yang baru tercurah bagi kami Bapa saat ini. Kau nantikan, kau nanti limpahkan kami di dalam hadirat-Mu. Engkau kami nantikan, kau nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Yesusku, Yesusku.
Tuhan melihat kerinduan saudara. Dan biarlah hari ini Tuhan berkata, yang haus dan lapar engkau akan dipuaskan. Amin. Kita percaya firman Allah ini adalah kemenangan bagi kita. Kita percaya firman Tuhan hari ini memberikan kita sukacita besar. Mari ambil pesan roh buat kita semua dan percaya firman Allah ini adalah kemenangan buat kita. Haleluya. Saya mau bicara tentang satu kemenangan firman Allah, bahwa waktu saudara berjalan lebih tajam di dalam Tuhan, roh saudara akan dibangkitkan terus. Roh saudara akan melihat bahwa Tuhan membawa engkau di level-level yang memang engkau tanpa sadar engkau tidak mengerti, engkau juga tidak tahu. Tapi itulah kemenangan orang-orang yang berjalan di dalam kekuatan firman Allah. Hari ini I speak blessed to you all. Kalau engkau pegang janji Allah, engkau pegang firman Allah, engkau akan berjalan maju, maju dan maju dan maju. Tema yang saya berikan hari ini adalah panggilan surgawi akan membuat kita tinggalkan kehidupan duniawi, saudara. Saya percaya bahwa setiap orang yang berjalan maju, orang yang mengarahkan hati kepada panggilan Allah, hal-hal duniawi itu udah gak melekat dengan dia lagi. Karena keinginan daging, memuaskan daging itu sudah gak ada lagi, saudara. Kehidupan yang terikat dengan dosa-dosa yang adalah sebuah kutuk udah gak ada lagi. Sudah gak terikat dengan itu. Kenapa? Karena kita berjalan maju dalam panggilan Tuhan. Biarlah hari ini kita kembali ambil komitmen kita. Kita kembali mengambil pesan Tuhan, janji Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Engkau perbaharui kembali semuanya. Karena saya terlalu percaya orang-orang yang menggapai panggilan surgawi, mereka akan semakin maju dan tidak pernah stagnasi apalagi mundur. Tidak, saudara. Tapi inilah kerinduan kita, bahwa waktu kita sudah menggapai panggilan Tuhan, kita tetap tinggal di dalam Dia, bergerak di dalam Dia, dan ada di dalam rencana-rencananya yang luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam kitab Matius 4, saudara. Mari di rumah masing-masing buka Alkitab saudara dan kita baca Matius 4 ayat 19 dan ayat 20. Dua ayat ini kita mulai baca untuk kita ngerti pesan Tuhan. Ayat 19 dari Matius 4, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Wow, luar biasa, saudara. Ini panggilan Tuhan kepada murid-murid Yesus yang dimana saat itu mereka sedang bekerja, mereka sedang mencari nafkah hidup mereka. Tapi Tuhan ingin bilang, kalau engkau ikut aku, maka seluruh hidupmu akan dijamin oleh aku. Ini yang luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat kepada panggilan Tuhan untuk murid-murid Tuhan, pertama ini untuk Petrus, dia sedang mengerjakan pekerjaannya dia yang adalah nelayan, dan pekerjaan ini adalah untuk penghidupannya dia, saudara. Dan tentu waktu Tuhan suruh dia tinggalkan semua yang adalah penghidupannya, tentu gak mudah bagi seorang Petrus. Karena pekerjaan dia adalah nelayan setiap hari. Dan kita tahu nelayan itu tidak akan pulang ke rumah kalau belum mendapat umpan atau menangkap sesuatu. Yang dia umpatkan itu ikan, saudara. Karena itu penghasilan dia untuk makan dan dia jual, saudara. Bayangkan, Tuhan bertemu dengan dia, dengan kata lain Tuhan ingin bilang, putuskan pekerjaanmu, saudara. Ini bukan hal yang mudah secara manusia yang kita pikirkan. Yes. Karena kehidupannya dia berlangsung ada dengan pekerjaannya dia, yaitu sebagai nelayan, saudara. Tapi saya suka di ayat 20. Ini yang perlu kita belajar. Lalu mereka pun segera meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan semua yang terikat selama ini dengan mereka, yang adalah hidupnya mereka dalam dunia ini. Mereka tinggalkan dengan segera dan ikut Tuhan. Wow. Setelah saya merenungkan firman Allah, saya tahu bahwa rupanya Tuhan selalu mau kita itu bersumber atau melekatkan diri kepada segala sumber kehidupan kita. Amin. Tetapi waktu kita merespon dengan kata yang tidak atau tunggu sebentar, kalau kita baca ayat yang berikutnya, Tuhan kasih perumpamaan, ada orang-orang juga Tuhan panggil, tapi mereka berkata apa? Izinkan aku berpamitan dulu dengan orang tuaku.
Ada lagi yang bilang, izinkan aku dulu menguburkan orang mati. Oh, come on. Dan Tuhan berkata bahwa orang-orang yang sudah dipanggil tapi mereka punya 1001 alasan itu, lihat, mereka akhirnya nggak masuk dalam kumpulan orang-orang yang melekat dan dengan sumber segala sumber. Mereka ditinggalkan. Nah, lihat saudara, ini menarik untuk kita mengerti. Waktu Tuhan panggil dan kita respon dengan segera, akhirnya yang terjadi apakah kita lihat Petrus meminta-minta karena dia sudah terputus dengan pekerjaannya dia? Tidak sama sekali. Malah sebaliknya, Tuhan mengangkat Petrus, Tuhan promosikan Petrus. Bahkan saat dia pernah jatuh dalam kesalahannya dia pun, tapi dia kembali lagi ke sumber segala sumber. Lihat, Tuhan tambahkan promosi kepada dia. Jadi ini menarik untuk kita belajar bahwa waktu Tuhan panggil kita segera meninggalkan semua yang kita rasa inilah penghidupan saya, inilah apa yang saya cari, yang saya punya ini di sini. Wow, saya cuma bisa bilang bahwa Petrus sangat memahami siapa yang panggil dia. Sumber segala sumber. Petrus tadinya tahu bahwa sumber kehidupannya dia ada di pekerjaannya sebagai nelayan. Makan minum hidupnya itu di situ. Tapi dia akhirnya sadar bahwa yang panggil dia adalah Raja, segala Raja. Tuhan yang punya langit dan bumi, yang menciptakan dia, yang memberikan dia keselamatan kekal. Dia sadar bahwa dia gak perlu khawatir tentang makan minum penghidupannya dia, karena dia sudah melekat dengan pokok anggur. Berkat, segala berkat. Tepuk tangan bagi Allah yang besar. Waktu saudara mengerti panggilan ini, saudara tahu memang ada mungkin pikiran manusia, aduh nanti kalau saya ikut, saya akan bagaimana. Tapi ingat, Tuhan selalu merindukan respon yang namanya segera. Bukan tadi minta izin dulu, berpamitan dulu, dan segala sesuatu. Come on. Tuhan mau saudara punya sikap hati untuk merespon panggilan Tuhan. Dan kalau kita sudah merespon panggilan Tuhan, engkau sudah mulai dengan roh. Pastikan engkau mengakhiri di dalam roh juga. Kita buka sebentar dalam kitab Galatia pasal yang ketiga. Saudara, mari kita belajar. Karena nanti saudara akan paham bahwa panggilan Allah itu adalah luar biasa, hebat, dahsyat. Karena kita dikeluarkan dari semua kemampuan manusia kita untuk melihat kemampuan Tuhan. Amen. Itu sebenarnya nilainya. Saudara ditarik keluar dari kemampuan saudara yang terbatas itu untuk mengalami kuasa yang tak terbatas. Bukankah ini hal luar biasa? Katakan amin. Amen. Karena akhirnya kita nggak perlu bercapek-capek, ya, dan akhirnya ada dosa-dosa yang mengintip. Dosa persengutan, dosa amarah, dan dosa-dosa macam-macam. Tapi saudara sudah ditarik oleh Tuhan keluar dari semua tekanan, intimidasi, hal-hal yang membuat saudara punya daging itu lemah untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan kelepasan dan kemenangan. Galatia 3 ayat 3 dan ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Haleluya. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Haleluya. Wow. Jaga panggilan roh. Jaga panggilan Tuhan. Jaga panggilan yang maha kuasa kepada saudara. Waktu engkau sudah tinggalkan semua kemanusiaanmu dan engkau menaruh ketergantunganmu kepada Sang Pemilik hidup, maka ini sebenarnya kita sudah mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi ada banyak orang yang sudah mulai dengan roh, maka mereka mengakhiri dalam daging. Come on. What happened with you? Apa yang sedang terjadi dengan hidup saudara? Orang yang sudah dijamin oleh Tuhan, saya mau tanya, apakah Anda perlu khawatir? Tidak. Anda sudah dijamin oleh Tuhan, apakah Anda perlu takut? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang menghandle hidupmu. Amen. Karena Tuhan yang mengatur seluruh hidupmu. Karena Tuhan yang mengarahkan seluruh hidupmu. Amen. Karena Tuhan yang menuntun engkau. Yes. Gembala yang baik. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Haleluya. Haleluya. Wow. Tapi lihat di Galatia 3. Paulus coba menjelaskan sangat bagus sekali. Bahwa kalau engkau sudah mulai dengan roh, jangan pernah engkau mengakhiri dalam daging. Karena engkau dikatakan orang yang bodoh.
Ini bukan bodoh secara IQ, tapi bodoh karena kekerasan hati. Kekerasan hati. Ada banyak orang mundur dari panggilan Tuhan karena membiarkan daging yang sudah dilepaskan tadi dipakai lagi. Kekerasan hati. Jadi bodoh ini bukan soal masalah pintar dan tidak secara IQ, tapi bodohnya karena apa? Karena kekerasan hati, karena pola pikir yang terikat rupanya dengan hal daging, sehingga masih kecewa. Coba bayangkan, berapa kali Anda berkata, aku mundur dari pelayanan, aku mundur dari gereja, aku mundur dari pendeta ABC. Saudara tanpa sadar, ya, dalam Alkitab Ibrani berkata orang yang mengundurkan diri, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengundurkan diri dalam gereja, dalam pelayanan, dalam urusan Tuhan istilahnya, engkau undurkan diri dari urusan Tuhan, engkau tidak layak. Tapi lihat, ada banyak orang mulai dengan roh, di tengah-tengah jalan dagingnya muncul karena apa? Waktu ada Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Mereka harusnya mengerti ini pesan Tuhan bahwa berjaga-jaga, tetap ada dalam kontrol Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Tapi mereka membiarkan dagingnya muncul. Lalu ada yang kecewa, tinggalkan pekerjaan Tuhan. Ada yang kecewa, tinggalkan panggilan Tuhan. Oh, come on! Bukan saudara yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur saudara. Yes. Bukan engkau yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara. Amin. So, apa yang Anda sedang lakukan hari-hari ini? Saya mau ajak firman Allah ini mengubahkan kita. Amin. Amin. Jadi waktu engkau dengar firman, engkau sudah pernah bilang, aku mau mundur, aku mau keluar. Tapi coba cek, itu apakah hati saudara lagi sakit hati? Lagi kecewa, minta ampun sama Tuhan. Karena saya percaya satu hal ini, Tuhan gak pernah salah memilih kita. Ya, tetapi Paulus ingin jelaskan, jangan keraskan hatimu. Jangan biar hatimu terikat dengan kenakinan daging, kedaginganmu, yang akhirnya engkau gak bisa menaklukkan. Sehingga engkau sudah mulai dengan roh, tapi engkau mengakhiri di dalam kedaginganmu. Ayat 4 dijelaskan di situ dalam Galatia 3 tadi. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Paulus bingung. Masakan sia-sia? Apa yang kau alami? Keselamatan kekal. Apa yang kau alami? Doa pertobatanmu didengar oleh Tuhan. Tuhan mengampuni engkau. Apa yang engkau alami waktu engkau sakit, Tuhan sembuhkan. Apa yang engkau alami saat engkau sedang berdoa untuk sesuatu dan Tuhan jawab engkau. On time. God is always on time. He is always on time. Tuhan selalu tepat waktu. Amin. Nggak pernah terlambat sedetik pun, karena detik itu adalah milik Tuhan. Amin. Dia nggak pernah terlambat. He always on time. Tetapi coba lihat, engkau sudah mulai dengan roh, tapi engkau mengakhiri di dalam daging, itu adalah sebuah kesia-siaan. Kalau engkau memulai dengan roh, tapi engkau mengakhiri dalam daging, itu adalah kesia-siaan. Kapan kali engkau berdoa, kapan kali engkau meminta sama Tuhan, tolong aku, dan engkau hitung aja. Kita nggak bisa hitung kebaikan Tuhan, terlalu dahsyat hebat. Bahkan saat engkau diizinkan Tuhan menghadapi masalah pun, itu adalah kehebatan Tuhan. Karena engkau akan menemukan Tuhan saat Tuhan berkata, engkau dituntun di air yang tenang. Saat Tuhan berkata, engkau di padang gurun, tetapi aku menuntun engkau di rumput yang hijau. Yes. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Amin. Dia gembala yang agung. Dia gembala yang baik. Bukankah kita merasakan itu? Amin. Amin. Jadi apakah semua sia-sia? Coba kembali cek. Ini berpola kepada rasa daging yang selalu masih melekat di dalam diri kita. Sehingga kita masih ingin menoleh ke belakang. Masih ingin melihat ke belakang. Lalu mungkin kita harus berpaku kepada contoh istri Lot, yang sudah mulai dengan mendengarkan pesan Tuhan, harusnya dipertahankan, tapi dia tidak menjalankan itu. Lalu apa yang terjadi? Jadi tiang garam. Selesai kehidupannya. Come on, semua kita harus kembali kepada panggilan Tuhan. Jika kita sudah mulai dengan roh, pastikan engkau menjaga, engkau berjuang, engkau mengalami Tuhan. Seberapa besar proses yang Tuhan izinkan engkau harus dipahat,
Engkau harus dipahat. Biar bilang sama Tuhan, amin, haleluya. Karena memang ini adalah untuk keindahan hidup saudara. Ini adalah untuk satu keindahan hidup roh saudara. Kalau Tuhan lagi izinkan engkau dipahat, bilang sama Tuhan, thank you. Yes. Karena akhirnya engkau menemukan kemurnian hati untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadi waktu Tuhan izinkan engkau ada di masa padang belantara, ini adalah cara Tuhan untuk engkau menemukan Dia. Dan engkau melihat perbuatannya yang besar itu terjadi kepada engkau. Jadi mari kita bersyukur, berjuanglah saat engkau memang harus menghadapi beberapa ujian pendewasaan iman. Bersyukur karena Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Amin. Kita baca di dalam kitab Matius 25, saudara. Ya, kita baca sebentar Matius 25. Matius 25 ayat 21 dan ayat 25. Kita baca sebentar. Matius 25 ayat 21 dan ayat 25. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta. Ayat yang ke-25. Iya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara lihat, ini contoh dari seorang yang benar-benar hamba yang setia. Dan satu lagi contoh hamba yang tidak setia. Coba kita lihat perbedaan sedikit dulu dari sini. Ya, ini bicara tentang panggilan. Ya, Tuhan kasih kita satu kepercayaan dalam panggilannya. Nah, ini menarik karena ada yang dikasih lebih banyak, yaitu 5. Tetapi ada yang dikasih 1. Kira-kira menurut saudara kalau dikasih 5, satu beban gitu untuk kita kerjakan, mana yang paling ringan sebenarnya yang bisa dikerjakan? Yang punya dapat 5 atau dapat 1? 1, karena apa? Cuma 1. Gampang dikerjakan. Tapi lihat, dikasih 1. Oh my God. Saya berdoa tidak ada yang punya karakter malas. Amin. Karena ini orang dikasih 1, Alkitab berkata, hai pemalas. Engkau ini orang malas. Engkau ini sudah harusnya mendapatkan 1 kesempatan yang aku kasih, engkau kerjakan, karena engkau hanya dapatkan 1 yang bisa engkau kerjakan, yang memang aku beri sesuai dengan kemampuanmu. Oh my God. Kita baru aja dipercaya Tuhan untuk sesuatu, kok malah kita bukannya bersyukur kalau kita dikasih Tuhan kesempatan. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan kesempatan, saudara. Ya, tapi kadang-kadang kita malah mengeluh karena seperti hamba yang dapat 1 talenta, dia malah mengeluh. Tuhan, engkau kan tidak punya. Sama, saudara, kalau berbisnis, kadang-kadang kita nggak kerjakan produk itu. Kita ambil dari orang lain dan kita jual. Nah, orang yang bekerja sama kita, dia nggak perlu tahu dari mana produk itu datang. Dia harusnya kerja aja, jual. Nah, ini orang yang satu ini seperti itu. Dikasih tanggung jawab, dia malah bilang, kan bukan kamu punya pekerjaan ini, kamu ambil dari mana? Kok bukan urusan? ini bosnya marah. Kamu dikasih pekerjaan, suruh jual barang-barangku, bukannya jual, malah kamu pingin kepo. Dari mana barang ini datangnya? Kan bukan urusan. Kadang-kadang kita kayak gitu, urusan makan, urusan hidup, urusan kehidupan apapun, Tuhan sudah jamin, tapi kita masih kepo sama orang lain. Kok dia diberkati, saya enggak? Kok dia punya, saya enggak? Jangan seperti itu. Karena ini mentalitas orang malas, orang-orang yang tidak mau ada perjuangan, dan orang-orang yang menolak proses. Lihat apa yang terjadi?
Tuhan berkata, ambil daripadanya semua yang dia punya dan tambahkan kepada mana? Yang kelima tadi. Siapa 5 ini dapat talenta? Orang yang setia, orang yang menjalankan tugasnya. Kalau Tuhan panggil saudara, engkau menjalankan panggilanmu, engkau ditambahkan kepercayaan dan dipromosikan oleh Tuhan. Amen. Tapi kalau engkau baru dikasih kepercayaan yang satu, tapi engkau lebih banyak ngurusin hal-hal daging, pakai pikiran dan hatimu melihat-lihat orang, engkau kecewa, engkau malas, engkau bla bla bla, hal-hal daging, lihat, akhirnya engkau nggak dapat lagi kesempatan itu. Mari kita belajar dari 2 contoh hamba yang dikasih kepercayaan karena panggilan Tuhan kepada mereka. Hari ini, kalau Tuhan panggil saudara, mari jaga kepercayaan itu. Kalau engkau sedang diproses, mari bilang terima kasih Tuhan. Karena percaya proses Tuhan itu, pemahatan harus terjadi supaya engkau semakin indah untuk dipakai bagi kerajaan Allah. Jadi mari kita bersyukur untuk hal itu. Kita baca ayat yang terakhir, Filipi pasal yang ketiga. Saudara buka ayat ini, kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dewasa. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Iman kita itu perlu dijalankan terus. Ini jalannya kita adalah iman kita, saudara. Iman percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengalami yang namanya panggilan Tuhan, maka mari lupakan semua di belakangmu, arahkan diri di hadapanmu kepada panggilan Allah. Dia ada di depan saudara, arahkan. Lupakan semua di belakang saudara dan berlari. Kuduskan dirimu, dia ada di depan saudara. Berlari, bukan berjalan. Artinya berusahalah semampu-mampu mungkin, kekuatanmu, segenap pikiranmu, segenap hatimu, segenap jiwa, ragamu. Pikirkan mana yang baik, melangkahlah dengan tujuan, perolehlah hadiah. Hadiah besar itu adalah panggilan surgawi kepada saudara. Fokus kepada panggilan Tuhan. Ini panggilan kita, supaya kita menjadi dewasa dalam pemikiran Kristus, tingkat pengertian kita lebih dewasa lagi. Dan ini orang-orang yang memang menggapai panggilan Tuhan. Ya, mari saudara, jangan engkau tidak paham tentang panggilan Tuhan dan engkau juga lupa siapa dirimu. Tuhan tidak bertanya kepada orang-orang yang sering hanya melayani secara seremoni saja di depan, baik dia khotbah, baik dia WL dan seterusnya, karena hanya melayani di depan secara seremoni. Tidak, Tuhan gak menanyakan di situ apakah yang sudah engkau lakukan kepadaku. Tapi Tuhan mau menanyakan, kalau engkau dikasih 5 talenta karunia, apakah engkau menjalankan? Dengan cara kata lain adalah, apakah engkau terlibat untuk berusaha sungguh-sungguh, berlari pada tujuan, yaitu memperoleh panggilan, tetap tinggal dalam panggilan Tuhan. Apakah itu yang engkau lakukan? Itu yang Tuhan cari. Bukan berapa kali Anda WL 1 minggu, 1 bulan, bukan berapa kali saya khotbah, bukan. Tetapi apakah firman yang saya bagikan, yang saya baca, saya mengalami firman itu. This is pointnya. Waktu engkau bilang ke melayani Tuhan, apakah betul hidupmu sudah betul-betul melayani Tuhan, melayani Dia? Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada amarah, tidak ada keegoisan dan seterusnya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus kita alami. Tuhan mau saudara menunjukkan, bukan melayani Dia secara jadwal, bukan melayani Dia karena memang dikasih job description, tapi Anda melayani Dia karena memang engkau sedang terproses di dalam sebuah panggilan Tuhan. Ini namanya melayani.
engkau tinggal dalam panggilan untuk apa? Hidup bagi kerajaan surga. Ingat, panggilan Allah adalah engkau hidup bagi kerajaan surga. Waktu Tuhan panggil Petrus, dia tinggalkan jala manusia, jala dunia untuk menjadi penjala manusia. Dia tinggalkan jala ikannya untuk menjadi penjala manusia, menjangkau jiwa-jiwa, membawa orang. Dengan kata lain, hidupnya dia menjadi berkat bagi orang lain. Tentu mungkin ada beberapa orang yang berkata, saya sudah ikut Tuhan, tapi kalau saya ikut Tuhan kok malah banyak yang gosip saya. Gak apa-apa, karena aku sudah bilang begini, kalau engkau diludahi karena namaku, ya, kalau engkau mungkin dilempar batu karena namaku sekalipun, ingat, aku sudah mengalaminya terlebih dahulu. Tuhan ingatkan itu supaya kita mengerti, karena kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita dari kerajaan surga. So ini poin penting untuk saudara sadar siapa saudara di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang penting dalam kerajaan surga. Amin. Kita adalah aset-aset kerajaan surga. Tetap tinggal dalam panggilan surgawi, dan jangan pernah engkau tinggalkan panggilan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini sedang diproses oleh Tuhan tentang panggilan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Waktu engkau sedang diproses untuk membawa kedewasaan, jadi kedewasaan supaya engkau tetap fokus dan berlari kepada tujuan Allah, ada banyak orang malah gagal dan tinggalkan Tuhan. Hari ini saya mau bilang, jangan mengundurkan diri, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi mari ambil waktu untuk tenangkan jiwamu dan minta sama Roh Kudus, baharui hidupku, baharui aku. Biarkan aku tinggal di dalam Engkau. Ada sebuah pujian saya mau ajak buat kita. Satu lagu, mengiringmu seumur hidupku. Dan kita percaya bahwa lagu ini bantu kita untuk mengerti panggilan Tuhan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang mau melayani Dia. Ya, nah, apapun proses yang Tuhan izinkan saudara hadapi, jangan tinggalkan panggilanmu. Karena justru untuk menjadi sempurna seperti yang Filipi katakan di pasal 3 ayat 15. Marilah kita yang sempurna. Siapa kita? Kita yang sudah dibaharui di dalam hidup roh kita. Orang-orang yang berpikir secara dewasa. Tingkat pengertian iman kita sudah semakin bertumbuh. Kita terus ada di dalam panggilan Tuhan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Panggilannya, ya dan amin. Mari tinggalkan semua kesibukanmu, tinggalkan semua hal-hal duniamu. Jadilah penjala manusia. Itu panggilan Tuhan buat kita. Buat hatimu ada dalam panggilan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, katakan, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, amin. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk mari semua di tempat masing-masing angkat tanganmu, katakan, mengiringmu seumur hidup. Oh, mari ingat kembali panggilan Tuhan buat saudara. Ingat kembali kapan Tuhan memanggil engkau untuk rencananya yang besar. Biarlah pikiranmu, kehendakmu, engkau serahkan semua kepada Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku. Harapan hanya di dalam Yesus, kekuatan kami, sumber segala sumber. Ku kan tetap ya dalam panggilan-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, amin, untuk kemuliaan-Mu. Mari semua renungkan firman Tuhan. Dan kalau hari-hari ini engkau sedang merasa gak nyaman dalam pelayanan, entah engkau dalam gereja, persekutuanmu, atau engkau dengan siapapun,
Panggilan itu sebenarnya bukan kepada sebuah organisasi yang kau layani, tapi panggilan itu adalah hidupmu yang mau berarah kepada Tuhan, hidupmu yang masuk ke dalam rencana Tuhan, hidupmu yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sedang menguji saudara dan memproses hidup panggilan, bilang sama Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau mau. Ini aku hambamu, jadikan aku bagian dari rencanamu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, mengiringmu, mengiringmu seumur. Dan saya akan berdoa buat saudara. Mari angkat hati buat Tuhan. Bilang, ini aku hambamu, pakailah aku seperti yang kau mau. Kehendakmu terjadi bagiku Tuhan. Ku serahkan pada harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Pegang kami, jadikan kami bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, yes, masuk dalam rencana-rencana-Mu Tuhan. Pikiran, kehendakku semuanya serahkan kepadamu Tuhan. Amin. Ku serahkan pada harapanku, harapanku hanya di dalam. Urapanmu mengalir, kuasamu nyata, hadiratmu tercurah di tempat kami rasakan Engkau Tuhan. Oh, jadikan kami bencana-Mu bagi kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan hidup kami, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Hirarabashanda yararabase, hirarabashanda yararabase, hirarabase. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terima kembali minyak yang baru. Kami mau terima kembali kekudusan dari Tuhan turun ke atas kami. Kami mau tajamkan kembali telinga roh kami untuk mendengarkan panggilan-Mu. Kami tinggalkan semua kehidupan dunia ini, kedagingan yang membawa kepada dosa. Kami lepaskan semua dan kami arahkan pikiran kami, hati kami kepada Tuhan. Panggilan-Mu, kami ada di dalam jalan-jalan-Mu. Kuduskan kami karena Engkau Allah yang kudus, dan pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Hamba berdoa kalau hari-hari ini ada beberapa umat-Mu, mungkin hamba-hamba-Mu mungkin yang sedang mengalami hati yang kurang enak, hati yang mungkin merasa sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak baik. Roh Kudus, Engkau tercurah hari ini dalam hati kami. Engkau menaruh roh kami, roh yang kembali ingat kepada panggilan-Mu. Cinta yang mula-mula itu nyata kembali kepada kami, dan berikan kami kepekaan spiritual yang luar biasa untuk menangkap isi hati-Mu. Dan hari ini biar kami melihat kepada rencana Tuhan. Kami hanya melihat kepada panggilan Tuhan. Kami hanya berjalan maju dan maju. Maka menerobos semua masalah persoalan, kami tetap berjalan maju karena kami percaya kuasa Tuhan yang besar itu ada di dalam kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah salah memilih kami, dan bahkan Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tapi Engkau pilih kami untuk maksud-Mu yang mulia. Maka pakailah kami semua sebagai alat-Mu di akhir zaman ini. Hamba berdoa semua yang mendengarkan pesan roh ini, roh kami dibakar kembali, hidup kami kembali penuh di dalam Engkau. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. God bless you all. Amen.